Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpan Farizal dengan NPM 2241-1102 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Nah, pengertian analisis rasio keuangan adalah proses mengevaluasi laporan keuangan suatu entitas seperti bisnis, organisasi nirlaba, atau individu untuk memahami kinerja keuangan, kesehatan keuangan, risiko, dan potensi keuangan yang mungkin ditimbulkan di masa depan. Tujuan utama analisis keuangan adalah membuat keputusan yang lebih baik yang berkaitan dengan investasi, pinjaman, pengelolaan keuangan, atau pengambilan keputusan strategi dalam pembisnis atau organisasi. Nah, lalu ada tujuan utama analisis rasio keuangan. Nah, tujuan utamanya itu adalah analisis rasio keuangan adalah untuk memberikan wawasan mengenai kinerja keuangan suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi dengan mengukur berbagai aspek keuangan dan menentukan identifikasi pola-pola penting dalam data keuangan. Manfaat analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan alat ampuh untuk pengambilan keputusan wawasan keuangan dan manajemen risiko dalam berbagai konteks keuangan. Manfaat melibatkan banyak pihak berbeda yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Nah, lalu ada jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas, yang kedua ada analisis profitabilitas, yang ketiga ada analisis aktivitas, yang keempat ada rasio leverage. Keunggulan analisis rasio keuangan adalah berperan sangat penting dalam suatu melibatkan kondisi kesehatan perusahaan secara terperinci, khususnya pada kondisi keuangannya. Tidak hanya kondisi tersebut saja, tetapi juga mampu meramal kondisi perusahaan di masa mendatang. Itulah keunggulan bisa memahami manajemen keuangan di dunia kerja. Lalu ada contoh-contoh kegunaan analisis rasio keuangan. Yang pertama ada memprediksi perubahan laba. Anda dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk memprediksi perubahan laba perusahaan, yaitu memakai analisis rasio profitabilitas seperti return on asset dalam kurung ROE dan return on equity dalam kurung ROE. Dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba suatu perusahaan. Yang kedua, menilai tingkat kesehatan keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan sebagai perusahaan. Misalnya, rasio likuiditas dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek. Nah, yang ketiga ada memprediksi status keuangan. Analisis rasio keuangan juga dapat digunakan untuk memprediksi suatu keuangan suatu perusahaan. Misalnya, rasio pinjaman terhadap dana yang diterima dalam kurung rasio pinjaman terhadap simpanan dapat digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan untuk tabungan dan serikat kredit. Ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang dapat digunakan secara diubah menjadi kas atau setara kas. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan atau organisasi dalam menghasilkan keuntungan atau manfaat melalui operasinya. Rasio ini memberikan wawasan mengenai seberapa sukses atau entitas dalam mengelola operasi secara efektif. Lalu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio perputaran atau rasio efisien, adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu perusahaan mengelola aset dan operasinya. Rasio ini memberikan wawasan tentang seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan.
Ada rasio leverage. Nah, rasio leverage adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat hutang perusahaan. Rasio ini dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola hutang dan risiko keuangan yang terkait dengan hutang. Beberapa contoh rasio leverage yang umum digunakan dalam analisis keuangan perusahaan antara lain debt to equity, rasio dan interest converge, rasio debt to equity, rasio mengukur seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan ekuiditasnya. Sedangkan interest leverage, rasio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang bunga. Rasio leverage dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategi terkait dengan pengelolaan hutang dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Lalu ada penerapan analisis rasio keuangan. Di sini ada ininya, contoh laporan pergerakan modal, ada laporan neraca, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.